tadi malam. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di wacana. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Oh, itu kan namanya black movie, black campaign. Ya, kalau itu kan nggak perlu dikomentarin. Jadi kalau dikatakan itu hanya untuk mendiskreditkan dan mendegradasi penyelenggara pemilu, menurut saya tidak tepat sama sekali. Dengan segala respek saya harus mengatakan saya berbeda pendapat, ya, tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Habib, ya, karena itu tidak mencerminkan apa yang dirasakan oleh publik, ya, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kritik dan protes terhadap politisasi bansos itu kan sudah di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yoga Sandar News. Apa kabar Anda? Saya doakan Anda semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Guys, beberapa hari terakhir viral tentang film dokumenter yang berjudul Dirty Vote, yang di dalamnya membeberkan analisa, data, dan fakta-fakta tentang sebuah desain kecurangan pemilu tahun 2024. Di dalam film tersebut diaktori atau dinaratori oleh 3 orang pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mokhtar, Ferry Amsari, dan Bivitri Susanti. Ketiga-tiganya adalah akademisi, berprofesi sebagai dosen, dan sering diundang di beberapa forum diskusi, baik di berbagai stasiun televisi maupun di forum bergengsi seperti Indonesian Lawyer Club. Karena latar belakang, kemampuan, dan kiprah mereka sudah sangat diakui keilmuannya oleh publik. Film ini sangat menghebohkan dan menggemparkan di hari tenang menjelang pencoblosan. Ada yang pro seperti halnya pihak kubu paslon 01 dan 03, mereka tidak mempermasalahkan dan setuju dengan tujuan film tersebut sebagai informasi dan edukasi bagi masyarakat tentang rusaknya kondisi demokrasi di Indonesia pada belakangan ini. Hal ini disebabkan adanya kecurangan dan pemilu tahun 2024 sedang tidak baik-baik saja. Sedangkan pihak dari paslon 03 di berbagai kesempatan menyatakan bahwa film ini adalah black movie, black campaign, dan mengandung fitnah. Baik teman-teman, langsung saja kita lihat bagian dari film ini. Jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. 1, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran pemilu. Film ini adalah monumen, tagihan, monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi. Masih senang 100% di dunia usaha, feeling politiknya belum. Kelihatannya belum pengen masuk. Kaisang apalagi masih seneng-senengnya buka sini, buka sini, buka sini. Yang saya lihat malah feeling politik sudah mulai masuk tuh Bobby. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Kami Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
Mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada pendukung-pendukung dan pengusung-pengusung kami semuanya. Dan saya ingin di sini menyampaikan, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Ibu negara Iriana Jokowi mengacungkan 2 jari mengindikasikan keberpihakan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada. BIN. Dari intelijen di Polri ada BIK. Dari intelijen di TNI saya punya BAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya presiden. Pemilu sebentar lagi akan dimulai, pemilu presiden dan pemilu legislatif. Khusus pemilu presiden, pertanyaan paling menariknya untuk tahun 2024 adalah, apakah pemilu 2024 presiden akan 1 putaran? Kalau kita lihat angka yang ada menunjukkan bahwa memang pasangan 02 yang di situ ada anak presiden sedang memimpin. Dan itu barangkali yang membuat mereka sangat getol untuk berkata, mereka mau 1 putaran. dan hampir semua survei mengatakan bahwa kita akan 1 putaran. Saudara-saudara, hampir semua survei mengatakan kita sudah 1 putaran. Kembali pertanyaannya soal mengapa 1 putaran? 2 putaran itu membuat resiko kekalahan bagi orang yang sedang memimpin itu menjadi besar. Sebenarnya, secara ilmu politik dan hukum ketatanegaraan, kita bisa bicara bahwa pertarungan pemilu itu seringkali melahirkan dikotomi antara pro status quo dan pro perubahan. Antara orang yang jualannya adalah melanjutkan yang terdahulu dengan orang yang jualannya adalah ingin melakukan perubahan atau perbaikan secara mendasar. Dikotomi ini bukan khas Indonesia, bisa terjadi di berbagai belahan negara, bahkan dalam tingkat yang lebih lokal, pernah terjadi dalam konteks Pilkada DKI Jakarta. Kalau Anda lihat Pilkada DKI Jakarta, menurut data survei, secara konstan sebenarnya pasangan Ahok dan Jarot yang kita ketahui didukung juga oleh Presiden Jokowi kala itu, senantiasa secara konstan memenangkan posisi paling atas dari semua survei. Kalau kita lihat hasil putaran pertama, memang Ahok dan Jarot itu memenangkan. Memimpin paling atas, diikuti oleh Anies dan Sandiaga, serta kemudian Agus dan Silviana. Tetapi yang terjadi adalah putaran kedua, keadaan tersebut berbalik. Mengapa berbalik? Karena bersatunya kekuatan pengkritik atau bersatunya kekuatan yang melawan orang yang paling teratas itu, Anies dan AHY seakan-akan memiliki angka penjumlahan antara jumlah suara
Anies dan AHY. Pendapat Dr. Zainal Arifin Mokhtar sangat benar. Apalagi jika kita amati ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan soal syarat satu putaran bagi seorang calon presiden dapat terpilih. Syaratnya adalah mereka harus memperoleh lebih dari 50% suara dan harus memenangkan sebaran wilayah dari 20 provinsi yang asalnya berasal dari setengah jumlah total provinsi di Indonesia. Yang saat ini sudah 38 provinsi, setengah lebihnya adalah 20 provinsi. Dan setiap kemenangan di 20 provinsi itu harus disertai kemenangan lebih dari 20% suara minimum di setiap provinsi. Iya, jadi saya setuju ya guys ya, pendapat dari Zainal Arifin Mokhtar tadi, dan ada pihak yang menginginkan satu putaran itu karena dikhawatirkan ketika terjadi dua putaran maka kemungkinan ia bisa kalah berdasarkan dengan data atau pengalaman yang telah lalu terutama di daerah DKI Jakarta ya guys ya. Yang kedua adalah pendapat dari Ferry Amsari di sini diawali dengan betapa sulitnya sebetulnya untuk mencapai suara yang mendominasi yaitu 50% lebih. Yang kedua adalah sebarannya harus dimenangkan lebih dari separuh dari total provinsi yaitu 20 provinsi, dan di tiap provinsi harus mengantongi 20% suara. Jadi sebetulnya sangat sulit ya guys ya. Kalau tidak ada betul-betul alasan yang sangat kuat, yang mungkin seperti tahun-tahun kemarin ada satu figur yang bisa mencapai hal tersebut. Oke, kita lanjut lagi guys dari analisa dari Ferry Amsari ini. Jika kita amati kemenangan satu putaran yang pernah terjadi dalam sejarah pemilu kita pasca reformasi, di mana pemilu presiden 2009 memperlihatkan kemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita bisa melihat dari peta ini. Warna biru ini menggambarkan kemenangan presiden dan di mana saja wilayahnya. Bayangkan luasnya. Jadi tidak mudah bagi seorang calon presiden memenangkan 50% suara dalam satu putaran pemilu. 50% suara bukan faktor tunggal. Jika kita simak betapa pentingnya soal sebaran wilayah dibandingkan sebaran suara, kita bisa melihat Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah pulau dengan populasi penduduk terbesar. Mereka memiliki 115 juta suara pemilih. Sayangnya kalau dilihat sebaran, mereka hanya memiliki 6 provinsi. Bandingkan dengan apa yang bisa kita lihat di Pulau Sumatera. Sumatera adalah pulau yang sangat menentukan sebaran wilayah. Memiliki 10 provinsi dan sangat menentukan sebaran wilayah tersebut. Mari kita lihat konteksnya pada pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2014, Joko Widodo memenangkan 7 provinsi. Berbanding dengan Prabowo dan Hatta Rajasa yang hanya unggul di 3 provinsi. Simak lagi hasil Pilpres 2019. Presiden Joko Widodo ketika itu hanya memenangkan 4 provinsi dan Prabowo berhasil unggul di 6 provinsi. Logika mengatakan jika kedua pihak ini bergabung, maka dengan sendirinya pasangan Prabowo Gibran akan sangat-sangat mendominasi di Pulau Sumatera. Tapi pertarungan tidak sesederhana itu. Hasil survei menunjukkan, hasil survei terkini yang dilakukan oleh CSIS, kalau kita baca hasil survei ini, maka pasangan Prabowo Gibran hanya mendominasi di sepertiga wilayah
Provinsi Sumatera. Ini memang tidak sederhana bahwa sebaran suara, sebaran wilayah penting akan bisa kita baca dari sebaran wilayah yang muncul kemudian yang menguntungkan pasangan Prabowo Gibran, yaitu sebaran wilayah di Pulau Papua. Pulau Papua sebelumnya hanya memiliki 2 provinsi. Saat ini mereka telah memiliki 4 provinsi baru, totalnya 6 provinsi, dan 4 provinsi baru ini langsung ikut pemilu 2024. Berbeda dengan Kaltara, kita bisa lihat pengalaman Provinsi Baru Kalimantan Utara yang didirikan tahun 2013, tapi mereka tidak bisa ikut serta-merta pada pemilu 2014. Mereka harus menunggu 6 tahun untuk bisa ikut pemilu 2019. Cukup panjang bagi Kaltara untuk bisa ikut pemilu. Itu sebabnya apa yang terjadi di Pulau Papua menjadi sangat penting untuk membicarakan sebaran wilayah. Jika kita simak hasil Pilpres sebelumnya, 2014 dan 2019, Jokowi betul-betul unggul di Papua. Tak pernah kalah satu kali pun dalam kontestasinya. Ketika itu, saat Jokowi menang Pilpres di Papua, Jenderal Tito Karnavian kebetulan menjadi Kapolda Papua. Lalu pada pemilu saat ini kebetulan sekali kalau Jenderal Tito juga merupakan Menteri Dalam Negerinya. Nah, sebaran wilayah tentu saja sangat-sangat menentukan. Tadi kita bicara soal betapa pentingnya sebaran wilayah. Sekarang kita mau bicara soal siapa penguasa di wilayah tersebut. Semenjak 2021, Presiden Joko Widodo sudah melakukan penunjukan kepada 20 penjabat gubernur di 20 provinsi. Kita bisa lihat di peta ini, warna orange menunjukkan sebarannya dari ujung Indonesia hingga Papua. Presiden berwenang menunjuk penjabat gubernur sekaligus memberikan pengaruh luar biasa dalam penunjukan penjabat bupati dan wali kota. Kewenangannya di Menteri Dalam Negeri yang kemudian mendapat restu dari Presiden. Gambaran ini menunjukkan sebaran penunjukan pejabat bupati wali kota sekaligus gubernur di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat sebaran wilayahnya. Warna merah adalah bupati dan wali kota, dan orange adalah gubernur dari seluruh Indonesia. Hanya saja kalau kita lihat peran dari Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri dan restu dari Presiden dalam penunjukan penjabat kepala daerah, pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menentukan bahwa proses penunjukan pejabat haruslah dilakukan secara terbuka, transparan. Mereka harus kemudian mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah, sekaligus taat pembentukan peraturan teknisnya agar penunjukan itu dapat berlangsung dengan fair. Sebab itulah kemudian karena ini melanggar putusan MK, Komisi Informasi Pusat dan Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa penunjukan penjabat itu telah melakukan maladministrasi. Ya, oke teman-teman, itu tadi gambaran dari Zainal Arifin Mokhtar dan Ferry Amsari ya.
Ada 2 poin sebetulnya di dalam video part dari film Guilty Vote ini yang saya tangkap ya. Yang pertama adalah ketika ada paslon yang kemudian menginginkan satu putaran, itu pertanda bahwa dia ingin memastikan kemenangan. Karena ada potensi ketika di 2 putaran, maka potensi kekalahan itu peluangnya ada karena bergabungnya 2 paslon lain menjadi satu dan menjadi lawannya. Yang kedua adalah untuk mendominasi menjadi 1 putaran diperlukan 3 syarat yang cukup keras ya. Yang pertama adalah 50% lebih suara yang diperoleh. Yang kedua adalah sebarannya melebihi dari total provinsi, yaitu 20 provinsi, dan di setiap provinsi memenangkan 20% suara lebih. Jadi potensi itu sangat kecil sebetulnya kalau melihat dari peluang sebaran yang ada, tidak ada yang mendominasi kuat di antara 3 paslon yang ada. Jadi itu saja mungkin teman-teman yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan Anda bisa menyimpulkan sendiri ya apa pesan yang diberikan oleh film Guilty Vote ini sebagai edukasi dan sebagai perspektif bagi kita, terutama untuk menentukan pilihan besok mana yang terbaik di antara 3 paslon itu. Oke, kalau Anda suka dengan video ini, like dan subscribe, kemudian berikan komentar ya teman-teman. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.